Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita masih di pembahasan awqatus shalah, waktu-waktu salat, waktu duhur, asar, maghrib, sekarang waktu isya. Qala al-imamul Bukhari babu dzikril isya wal atamati wa man ra'ahu wasi'an. Beliau menyebutkan bab ini berkenaan dengan penamaan isya, terkadang disebut dengan al-atamah, yang maknanya adalah dikerjakan di tengah malam atau di awal sepertiga malam terakhir. Ada sepertiga, sepertengah, kemudian sepertiga akhir. Wa man ra'aha wasi'an, dan ada pula yang memandang boleh dinamakan isya, boleh al-atamah. Karena riwayat yang datang dari sahabat, ada yang menyebut dengan isya, ada yang dengan atamah. Qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asqalus salati alal munafiqina al-isya wal fajr. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa kira-kira ini? Dikarenakan isya lelah-lelahnya ya, habis apa? Berkegiatan di siang hari, mencari ma'isyah, kehidupan. Nah, fajar lelap-lelapnya tidur. Sehingga apa? Sehingga berat. Kalau tidak ada dorongan iman, maka susah untuk mengerjakan salat subuh ini. Sehingga orang-orang munafik banyak kebablasan di dua salat ini. Isyanya kelewatan hingga jam 12 malam lewat. Salat subuhnya hingga matahari terbit. Nah, hanya orang-orang mukmin yang ringan mengerjakan dua waktu ini. Sementara disebutkan di hadis yang lain, lau ya'lamu, seandainya orang munafik itu tahu, maka mereka akan bersegera mengerjakan dua salat ini. Wa qala lau ya'lamuna fil atama wal fajr. Seandainya orang munafik tahu apa yang ada di keutamaan salat isya dan fajar. Qala Abu Abdullah wal ikhtiyaru ayyakula al isya liqaulihi ta'ala wa min ba'di salatil isya. Abu Abdullah berkata, yang dipilih yaitu adalah salat isya. Apa maknanya ini? Penamaannya dengan isya. Berdasarkan firman Allah, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Wa yuzkaru an Abi Musa qala kunna natanawabun nabi inda salatil isya fa'atama biha. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dulu kami bergantian salatnya, salat isyanya, hingga Nabi mengakhiri salat isya itu di sepertiga malam pertama. Wa qala Ibnu Abbas wa Aisyatu ataman Nabi bil isya wa qala ba'duhum an Aisyah ataman Nabiy bil atamah. Wa qala Jabir bin Abdullah kana an-Nabiy yusalli al isya. Ini semuanya sama. Haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah Abdullah ibnul Mubarak qala akhbarana Yunus aniz Zuhri qala Salimun akhbarani Abdullah Abdullah bin Umar qala sallalana Rasulullah sallallahu lailata salatil isya wa hiya allati yad'una an-nasa al-atamah. Jadi Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah pernah salat mengimami kami di malam hari, yaitu salat isya, yang sebagian manusia menyebutnya dengan al-atamah.
Tsumman sarafa faqbala alaina. Kemudian selesai salat, Rasulullah menghadap kami. Faqala ara'aitum lailatakum hadhihi? Bagaimana menurut kalian tentang malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'ati sana, dan sesungguhnya di penghujung 100 tahun, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun, maka tidak tersisa di muka bumi ini seorang pun. Apa maknanya ini? Jadi jarang seorang itu yang hidup panjang sampai 100 tahun. Apalagi sampai ribuan tahun. Sebagaimana keyakinan orang sufi bahwa Nabi Khidir hidup sampai sekarang ini. Masih bertebaran di Pulau Jawa. Masih sering dilihat sama Habib Lutfi dan yang lainnya. Ini adalah keyakinan yang batil. Jadi nggak ada manusia yang berumur panjang sekali sampai 200-300 tahun. Berdasarkan hadis ini. Kalaupun sekiranya Nabi Khidir hidup saat ini, maka dia nggak berhak membawa ajaran baru. Paham? Tidak berhak membawa ajaran baru. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Umar, tatkala Umar membawa lembaran Taurat, ya Umar, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Apalagi Nabi Khidir. Babu waktul isya idza jatama'an nasu aw ta'akhkharu. Bab waktu isya apabila manusia berkumpul atau terlambat. Jadi Rasulullah melihat kondisi para sahabat, kalau sudah ngumpul maka disegerakan sholat isya. Kalau belum ditunggu sampai larut malam. Kalau kita langsung komat ini ya. Langsung 2 orang 3 orang langsung komat. Karena yang lain diharapkan tidak datang lagi sudah. Mungkin ada berkeliaran di mall. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Syu'batu an Sa'd bin Ibrahim an Muhammad bin Amrin wa ibnul Hasan ibnu Ali. Muhammad bin Amrin ibnul Hasan bin Ali. Berarti ini adalah garis keturunan Al-Hasan. Mungkin dari sini jalur Habib Bahar. Muhammad bin Amr bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada yang sampai kepada Nabi Muhammad. Karena terputus nasabnya. Qala sa'alana Jabir bin Abdullah an salatin Nabi faqala kunna yusalli dzuhur bil hajirah wal asra syamsu hayyatan wal maghrib idza wajabat wal isya'u idza kathuran nas. Ini jadi syahid ya. Bahwa Rasulullah menegakkan salat isya apabila manusia sudah berkumpul. Ajjalah, dia menyegerakan. Wa idza qallu akhara. Dan apabila mereka masih sedikit jumlahnya, maka Rasulullah mengakhirkan salat isya. Karena inilah yang afdol dari pelaksanaan salat isya. Was-subhi bigolasin, dan waktu subuh ketika masih gelap. Babu fadlil isya, bab keutamaan salat isya. Haddatsana Yahya ibnu Bukairin haddatsana Al-Laitsu an Ukailin an Ibnu Syihabin an Urwata an Aisyah akhbarathu qalat atama Rasulullah lailatan bil isya. Kata Aisyah adalah Rasulullah mengerjakan salat isya tengah malam. Wa dzalika qabla ayyafshua al-Islam. Hal itu dikerjakan sebelum Islam menyebar, belum banyak yang masuk mengikutinya. Falam yakhruj hatta qala Umar. Rasulullah tidak keluar dari rumahnya mengerjakan salat isya hingga Umar teriak dengan berkata Naman nasu wasibyan. Perempuan-perempuan sudah tidur, anak-anak kecil sudah tidur, kok belum ditegakkan salat isya ini? Fa kharaja, lantas siapa? Rasulullah keluar.
Faqala li ahlil masjid. Lalu Rasulullah berkata kepada ahlul masjid, orang-orang yang berkumpul di masjid, ma yantadiruha ahadum min ahlil ardi ghairahum. Tidak ada satupun dari penduduk bumi, dari kalangan agama Yahudi dan Nasara, yang menunggu waktu sholat hingga larut malam seperti ini selain kalian. Menunjukkan apa? Keutamaan mengakhirkan sholat isya. Haddatsana Muhammad ibnul Ala qala akhbarana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa al-Asy'ari qala kuntu ana wa ashabil ladzina qadimu ma'i fis safinah nuzulan fi Baqi Budhan. Kata Abi Musa al-Asy'ari, aku bersama sahabatku yang datang bersamaku menggunakan kapal. Turun di Baqi. Wan Nabi, sementara Nabi berada di Madinah. Fakana yatanawabun nabiyyu inda salatil isya. Adalah Nabi yang salat isya bersamanya itu silih berganti. Kulla lailatin nafarun minhum. Setiap malamnya ada beberapa orang yang salat belakangnya bergantian di situ. Fawafaqana Nabi ana wa ashabi. Lalu aku bersepakat kepada Nabi, aku dan sahabatku untuk salat isya bersamanya. Walahu ba'di syughli fi ba'di amrihi, karena Rasulullah punya kesibukan dalam sebagian urusannya. Fa'atama bis salati hatta ibharul lail. Tsumma kharajan nabiyyu fa shalla bihim. Kemudian Rasulullah keluar salat mengimami Abu Musa dan sahabatnya. Falamma qada shalah, takala selesai salat, qala liman hadarahu, dia berkata kepada makmumnya atau orang yang hadir bersamanya, ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laisa ahadum minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghairukum. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya di antara nikmat Allah atas kalian, yaitu Allah memberikan kesempatan kalian mengulur waktu salat seperti ini. Dan ini tidak ada yang mengerjakan selain kalian. Au qala ma shalla hadhihi sa'ata ahadun ghairukum. Atau riwayat yang lain dia berkata, tidak ada selain kalian yang salat di waktu ini. La yadri ayya kalimataini qala. Atau rawi tersebut menyebutkan, aku tidak tahu kalimat yang mana yang dia ucapkan di antara dua kalimat tadi. Qala Abu Musa faraja'na fafarihna bima sami'na min Rasulillah. Kata Abu Musa, lalu kami pulang ke kampung. Kami bahagia atau senang dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat Isya di akhir waktu. Babu ma yukrahu minan naumi qoblal isya. Bab yukrahu minan naum, dibenci tidur sebelum isya. Kenapa kira-kira dibenci nih Pak Joko? Takut kebablasan. Dibenci karena dia bisa mengantarkan kepada meninggalkan kewajiban. Yang seharusnya sholat dikerjakan di waktunya, ini dia kodok. Meskipun nanti sebagian sahabat karena kelamaan nunggu Rasulullah keluar untuk sholat isya, mereka ketiduran. Terus dibangunkan tidur lagi. Ini menunjukkan tidur setelah isya itu, sebelum isya, ini hukumnya makruh. Babun naumi. Haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarana Abdul Wahhabi As-Saqafi qala haddatsana Khalid Al-Hadza'u an Abi Al-Minhali an Abi Barzata anna Rasulullah kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Adalah Nabi tidak menyenangi tidur setelah isya, sebelum isya. Dan al-hadis berbicara setelah isya. Berbicara setelah isya, kalau itu hal yang bermanfaat,
Apakah itu yang berkaitan dengan agama ataukah dunia? Menceritakan politik mungkin. Bagaimana Indonesia nanti di 2025. Nah, ini ada manfaatnya. Jadi dibolehkan kalau sekiranya ada manfaat. Kalau tidak ada, maka lebih baik tidur untuk persiapan sholat malam. Untuk persiapan menghidupkan di akhir malam. Babun naumi qoblal isya liman gulibah. Bab bolehnya tidur bagi sebelum sholat isya bagi mereka yang dikalahkan oleh ngantuk, tapi memungkinkan ada yang membangunkan. Hadatsana Ayyub ibnu Sulaiman qala hadatsani Abu Bakrin an Sulaiman qala Shalih ibnu Kaisan akhbarani ibnu Shihabin an Urwata ibnu Zubair ibnu Al-Awwam an Aisyata qalat atama Rasulullah bil isya hatta nadahu Umar as-shalah naman nisa'u was-sibyanu fa kharaja. Habis ke baterai ini? Faqala ma yantadiru. Jadi Umar radhiyallahu an berteriak, "Salat, salat." Kamu wanita telah tidur. Anak kecil juga sudah apa? Sudah tidur. Jadi apa? Rasulullah kebiasaannya adalah diingatkan. Untuk apa? Untuk sholat. Kadang diketuk pintunya oleh apa? Oleh Bilal dan sahabat yang lain agar Rasulullah keluar mengerjakan sholat. Fakharaja, lalu dia keluar. Faqala ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum. Qala wala yusalla yawma idzin illa bil Madinah wa kanu yusalluna fi ma baina ayyagiba syafaqu ila sulusul lailil awal. Jadi kebiasaan sahabat yang lain itu salat apabila syafaq, cahaya kemerah-merahan di ufuk barat itu hilang. Berarti ini masuk waktu isya. Hingga sepertiga malam pertama. Kira-kira jam berapa itu, Pak? Taruhlah maghrib jam 6 ya. Jam 6. Waktu subuh taruhlah jam 5. Jam 6. Berarti sepertiganya itu di mana? Di jam 10 ya? Dibagi 3 dulu Pak Iman. Jam 10. Sepertiga pertama. Jam 10 nih. Iya. Kalau waktu isya, akhir waktu isya itu nisful lail. Sepertengah malam. Kalau dari tadi jam 6 berarti sepertengahnya di mana? Enggak. Kalau jam 11, 12 enggak mungkin karena subuhnya kan jam 5. Karena batas akhir malam itu ketika datang waktu subuh. Bukan terbitnya matahari. Tapi waktu subuh masuk. Jadi sekitar jam 11 lah ya. Setengah 12. Nah kalau ada orang kebablasan bangunnya jam 1, maka ini salat apa namanya Pak Joko? Iya benar Pak Joko. Salat tahajud ini Pak Joko. Salat tahajud. Salat apa ini Pak Iman? Ya, salat qadha. Salat di luar waktunya. Nah, kalau dia salat tahajud, ini enggak pas. Karena ada kewajiban yang belum dia kerjakan. Membayar utang terlebih dahulu.
Hadatsana Mahmudun qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibnu Juraijin qala akhbarani Nafi'un maula Abdullah bin Umar qala hadatsana Abdullah bin Umar anna Rasulullah syugila anha lailatan. Kata Abdullah bin Umar adalah Rasulullah pernah disibukkan suatu urusan di malam hari, fa akhkharaha hatta raqadna. Lalu kami mengakhirkan sholat isya karena enggak ditegakkan sholat isya ini sampai Rasulullah keluar. Hatta raqadna fil masjid, hingga kami tidur di masjid. Nunggu siapa? Nunggu Rasulullah keluar. Kemudian summa istaiqadna, kemudian Rasulullah keluar membangunkan kami. Summa raqadna, kemudian kami tidur lagi. Ini saking apa? Saking ngantuknya ini. Summa istaiqadna, kemudian kami dibangunkan lagi. Summa kharaja alaina an-nabiyyu summa qala laisa ahadun min ahlil ardi yantadirus salata ghairukum. Berarti di sini sahabat apa? Tertidur. Karena dibangunkan masih juga apa? Bangun terus tidur lagi kembali. Wa kana Ibnu Umar la yubali aqaddamaha aw akhkharha. Jadi Abdullah bin Umar tidak peduli apakah mau dikedepankan atau diakhirkan. Idza kana la yakhsha ay yaglibahu an-naum an waqtiha. Apabila dia tidak takut dikalahkan tidur sehingga apa? Keluar waktu salat Isya. Wa kana yarkudu qablaha. Dan adalah Ibnu Umar yarkudu qablaha. Tidur sebelum apa? Sebelum Isya. Perbuatan Abdullah ibnu Umar dengan ucapan Rasulullah di atas, ini seakan-akan ada kontradiksi, Pak ya? Ya kan? Rasulullah kan berkata dari hadis Abu Barza adalah Rasulullah membenci tidur sebelum Isya. Ini Abdullah bin Umar tidur sebelum Isya. Bagaimana menjelaskan hal ini? Maka terkadang para sahabat itu memahami suatu larangan atau suatu hal yang dimakruhkan itu dengan suatu alasan. Paham? Abdullah ibnu Umar memahami bahwa Rasulullah membenci hal itu kalau kebablasan. Paham? Kalau sekiranya tidur sebelum Isya tapi bisa bangun di sepertiga awal, maka ini lebih utama kan? Ada enggak kira-kira yang seperti ini? Tapi banyak kan kebablasan ya. Paham? Nah, makruh itu mengarah kepada orang yang kebablasan. Tapi kalau sekiranya enggak kebablasan, malah bisa segar karena sudah tidur 3 jam gitu, maka ini lebih bagus. Dia bisa lanjutkan ibadahnya sampai subuh. Karena biasanya kalau orang tidur sebentar itu badannya kembali lagi segar kembali. Nah, jadi terkadang para sahabat memahami suatu hadis sehingga kita lihat kadang menyelisihi apa yang diriwayatkan. Contoh yang lain seperti ini, Pak. Tak kala kita membaca sholawat Ibrahimiyah di saat tasyahud akhir. Bunyinya apa, Pak Joko? Tasyahud akhir. Sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala nabi. Apa bunyinya? Allahumma sholli Muhammad kama shallaita ala wala Ibrahim. Sebelumnya ada at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibatu assalamu alaika. Ya kan? Ayyuhan nabiyyu. Yang meriwayatkan ini adalah Abdullah ibn Mas'ud. Yang merubah juga Abdullah bin Mas'ud.
Kata Abdullah bin Mas'ud, ini di saat Nabi masih hidup. Paham? Ketika Nabi meninggal dunia, kami ganti dengan assalamu ala nabi, bukan salamu alaika. Apa bedanya ini? Kalau kalau dalam ilmu nahwu ini adalah domir mukhatab. Orang yang berada di hadapan kita, orang yang masih hidup. Paham? Nah gitu. Jadi terkadang rawi menyelisihi apa yang dia riwayatkan. Mungkin karena pemahaman dia terhadap hadis tersebut atau ada ijtihad yang lain. Jadi Pak Iman baca apa? Assalamu alaika ayuhan nabi. Jadi boleh assalamu alaika, boleh juga assalamu ala nabi. Karena sahabat yang lain tetap membaca assalamu alaika sebagaimana zahirnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Cuma Abdullah bin Mas'ud merubah dengan apa? Assalamu ala nabi. Nah itu. Karena orang yang mati pun kita khitab seperti itu. Buktinya apa Pak? Buktinya tak kala kita masuk ke kuburan, kita berdoa kan? Assalamu alayka ya ahlad diyar kan? Assalamu alayka ya ahlad diyar. Padahal mereka sudah mati. Tetap kita khitabnya apa? Dengan pakai kaf. Antum lahikun wa ana insyaallahu bikum lahikun. 6. Faqala Ibnu Jurayjin qultu li Atha. Faqala sami'tu Ibnu Abbas yaqulu atama Rasulullah lailatan bil isya taraqadan nas wastaiqadu wa raqadu wastaiqadu faqama Umar bin Khattab faqala as-shalah qala Atha qala Ibnu Abbas fa kharajan nabiy. Jadi ini sama dengan sebelumnya. Babu waktu al-isya ila nisfil lail. Bab waktu isya hingga tengah malam. Jadi untuk menentukan tengah malam Pak, maka kita lihat kapan mulai malamnya. Waktu malam dimulai ketika matahari tenggelam atau waktu masuk maghrib. Ini berarti awalnya. Nah pertengahannya nanti di mana? Kita lihat lagi akhir malam. Akhir malam itu di mana? Ketika muncul fajar sodik atau waktu sholat subuh masuk. Taruhlah di jam berapa? Waktu subuh? 5:30. Jam 5, taruhlah jam 5 ya. Berarti tengah-tengahnya itu sekitar jam 11 lewat. Untuk kita mengetahui mana nih batas akhir waktu sholat isya. Tengah malam. Agar kita bisa sholat ada, yaitu sholat di waktunya. Wa qala Abu Barzah kana an-nabiy yastahibbu ta'khiraha. Adalah Nabi menyukai mengakhirkan sholat isya. Haddatsana Abdurrahim al-Muharibiyyu qala haddatsana Zaidatu an Muhammadi an Humaydi at-Tawili an Anas bin Malik qala akharan Nabi salat al-isya ila nisfil laili thumma shalla. Adalah Nabi mengakhirkan salat isya hingga nisfil lail, hingga pertengahan malam. Apakah kira-kira Nabi ini salat hingga kelewatan? Enggak. Hingga itu maknanya adalah terkadang masuk tapi tidak melewati. Contoh saya bilang saya pergi dari rumah hingga ke masjid. Apa maknanya nih Pak? Sampai di masjid. Apakah masuk ke dalam masjid? Belum tentu. Bisa jadi masuk ke dalam masjid, boleh juga enggak masuk ke dalam masjid. Karena di dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah memerintahkan kita mencuci tangan itu hingga siku-siku.
Paham? Hingga siku-siku. Apakah siku-siku ini masuk? Maka siku-siku ini masuk. Karena ila di situ bermakna ma'a bersama. Ai bersama siku-siku. Wazada ibnu Maryam akhbarana Yahya ibni Ayyub haddasani Humaidun sami Anas ka'anni anzuru ila wabidi khatamihi. Kata Anas bin Malik, seakan-akan aku melihat cahaya cincin Rasulullah pada malam itu. Berarti Rasulullah menggunakan apa? Cincin dari besi, bukan dari emas. Jadi khotam itu dimaknai apa Pak? Cincin yang digunakan untuk apa? Stempel. Di zaman dulu gunakan apa? Stempel. Nah, orang Ahmadiyah, Milzam Gulam Ahmad mengatakan bahwa khotam yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya adalah cincin. Wa khotaman Nabi, kan? Bahwa Rasulullah itu adalah khotamun Nabi. Apa maknanya ini? Cincin Nabi. Untuk apa? Untuk meniadakan bahwa tidak masih ada memungkinkan Nabi yang lain muncul. Karena khotam maknanya adalah cincin, bukan penutup. Sehingga mereka meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa kemarin yang ditangkap itu Pak Iman? Nabi Ahmadiyah itu yang ada di Jakarta itu. Hah? Ada yang mengaku menjadi nabi itu yang perempuannya. Babu fadlu salatil fajri. Nah, sekarang masuk waktu salat fajar. Berarti sudah selesai waktu salat isya. Qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ismail haddatsana Qaisun. Qala li Jariru ibnu Abdullah kunna indan Nabi. Coba kita lihat Pak, sudah hampir ribuan kita baca rawi-rawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Enggak ada pun dari mereka itu yang punya nama lebih dari satu. Paham? Enggak ada istilahnya haddatsani Ibrahim Musa Ismail. Enggak ada satu. Paham? Enggak ada. Karena kalau ada campur-campur begitu, riwayatnya mardud, riwayatannya ditolak. Karena enggak jelas siapa Muhammad, siapa Ibrahim, siapa Soleh. Makanya setiap rawi hadis hanya satu namanya. Nah, yang ada hanyalah Jarir bin Muhammad bin. Enggak ada Muhammad Soleh Ibrahim. Sebagaimana orang Arab saat ini. Orang Yaman, Arab, pokoknya rata-rata seperti itu. Pindah juga ke Indonesia seperti itu juga. Minimal berapa? 3 rangkap ya. Bahkan ada yang lebih. Qala li Jariru ibnu Abdullah kunna indan Nabi idza nadara ilal qamari lailatal badri. Kata Jarir bin Abdullah, dulu kami pernah berada di sisi Nabi, tiba-tiba dia melihat ke langit. Yang kebetulan pada malam itu terjadi bulan purnama. Faqala ama innakum satarawna rabbakum. Adapun kalian ini orang-orang yang beriman akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudomuna, yang kalian tidak berdesak-desakan melihatnya. Jadi Rasulullah menyamakan melihat bulan purnama dengan melihat Allah dari sisi apa Pak? Cara melihat. Yaitu tidak berdesak-desakan. Ini kalau melihat Allah. Kalau melihat Jokowi pasti berdesak-desakan. Apakah dia hadir di mana saja? Pasti manusia sempit-sempitan, berdesak-desakan. Belum lagi dihalau sama apa? Pas pampres. Sehingga apa? Tidak senang, tidak menyenangkan melihat Pak Jokowi.
Fa in istata'tum alla tuglabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Tsumma qala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Nah, ini diantara keutamaan salat subuh, Pak. Bahwa orang yang mampu tidak dikalahkan, tidak kebablasan hingga dia lewat waktu subuhnya, maka baginya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat asar. Siapa yang mampu tidak dikalahkan hingga masuk waktu maghrib, dia belum sempat mengerjakan asar, maka dia tidak ada kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Demikian Pak, ada yang bertanyakan tentang salat Isya ini? Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.